Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa langit, bumi dan semua yang ada. Dialah Allah, Tuhan semesta alam yang maha hebat, maha dahsyat. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi pohon, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan kita jadi orang Islam. 7 miliar lebih manusia, tapi tidak semua dapat hidayah Islam. Alhamdulillah. Benar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita ditakdirkan jadi umat Islam, diberikan oleh Allah kemudahan untuk belajar agama. Tidak semua umat Islam bisa mengakses ilmu dengan baik. Banyak saudara kita di Uighur, di Rohingya, di Palestina, dan di berbagai negara yang diuji sulit mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, adik-adik ditakdirkan berada di pesantren. Dikala sebagian remaja sibuk dengan lupa kepada Allah, Allah memberikan taufik adik-adik bisa tahajud, bisa ke masjid, bisa belajar agama. Ini nikmat besar dan tidak ada nikmat ini wa ma bikum min ni'matin faminallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau adik-adik bisa bersyukur, Masya Allah. Ya, karena nunggu acara ini, sambungkan tangan dulu supaya tambah nikmatnya. Angkat tinggi semua, tinggi, Masya Allah. Alhamdulillah. Dorong ke depan, angkat ke atas, bengkok kanan, bengkok kiri, angkat tinggi. Alhamdulillah. Enak? Mau diulangi 100 kali? Enak itu ternyata tidak bisa lama. Yang membuat lama adalah syukur. Ya, putar dulu bahunya ke depan. Alhamdulillah. Tekuk leher ke kanan, kiri, sekali lagi kanan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kiri, putar, putar lehernya. Balas. Alhamdulillah. Kelihatannya lebih segar santri-santrinya ya. Para pemirsa yang budiman, ini siaran dipancarkan dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Eko Pesantren 1. Di sini ada santri. Coba acungkan tangan, santri SMP. Masya Allah. Kompak, ulangi. SMP, bagus, terima kasih. SMA, mantap, alhamdulillah. SMK, alhamdulillah. Baitul Quran, Masya Allah. PDF, terima kasih. PDF mungkin banyak. Alhamdulillah, semuanya ada takdirnya masing-masing. Baik adik-adik, kita coba mantapkan lagi tauhidnya ya. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah Tuhan lain selain Allah? Mengapa, ulangi, sukses itu apa? Jawab yang mantap. Sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Tidak ada artinya
harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas. Kalau di dunia jadi ahli neraka, betul? Dunia ini hanya ujian, benar. Sukses itu masuk surga, di dunia ini tempat mampir, dan semuanya diuji dengan keburukan dan kebaikan. Yang bisa lulus ujian disebut apa? Ahli takwa. Orang yang takwalah orang yang akan ditolong oleh Allah menghadapi ujian hidup ini. Bahagia di dunia namanya apa? Hayatan thayyibah. Di dunia bisa bahagia? Bisa. Apa kunci bahagia di dunia? Ada dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Suaranya mana? Satu, dua. Apakah harta menjamin kita bahagia? Jawab. Apakah gelar yang panjang menjamin bahagia? Apakah populer menjamin bahagia? Apakah jabatan yang tinggi menjamin bahagia? Apakah penampilan keren menjamin bahagia? Tidak sama sekali. Semua itu hanya casing, bungkus. Orang berharta mungkinkah bisa bahagia? Orang kaya mungkinkah bisa bahagia? Jawab. Mungkinkah orang kaya bisa bahagia? Mungkin. Kalau dia punya iman dan menjemput hartanya jadi amal soleh, sesudah punya harta nambah amal solehnya. Orang punya gelar mungkinkah bahagia? Jawab. Mungkin kalau punya gelarnya karena dia punya iman dan ilmunya dijadikan amal soleh. Apakah orang populer bisa bahagia? Mungkinkah orang ngetop bahagia? Kalau apa? Kalau kuat iman dan kalau popularitasnya dijadikan ladang amal soleh. Apakah punya jabatan mungkinkah bahagia? Bisakah orang punya jabatan bahagia? Apa syaratnya? Kuat iman dan jabatannya diperoleh dengan cara yang benar dan digunakan jabatannya jadi amal soleh. Jelas adik-adik? Bolehkah kita bercita-cita tinggi? Yang penting iman teguh dan cita-citanya jadi amal soleh. Paham ya? Bolehkah kita ingin jadi orang kaya? Yang penting orang kaya kuat iman dan kekayaannya jadi amal soleh. Bolehkah kita ingin punya gelar yang panjang? Yang penting kuat iman. Jangan lupakan itu. Kalau tidak ada dua kunci ini, tidak kuat iman dan tidak diniatkan jadi amal soleh, maka tidak bisa bahagia, tidak akan mulia, juga tidak akan selamat. Mengapa Rasulullah diutus oleh Allah ke bumi? Apa dalilnya? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, ada sesuatu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya.
itulah yang disebut qalbu. Jadi kenapa orang akhlaknya jelek? Karena hatinya jelek. Kenapa ada orang yang kata-katanya buruk? Hatinya buruk. Jadi hatilah yang menentukan seseorang baik dan buruk. Hati dibagi 3. 1, qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. 2, qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Kalau mati dia sudah benar-benar mengingkari Allah sepenuhnya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Udah repot sekali. Kalau orang yang sakit bisa sembuh, bisa juga mati. Ya kan? Orang sakit bisa sembuh, bisa mati, tergantung diobati atau tidak. Apa bedanya penyakit hati dengan penyakit lahir? Kalau penyakit lahir ngaku, saya sakit kepala, saya sakit gigi, saya mules. Kalau orang berpenyakit hati, ngaku tidak? Tidak ngaku. Jarang, saya ria, saya pendengki, saya ujub, saya sombong. Agak dikasih tahu juga tidak mau. Apalagi diobatin. Nah, yang ketiga adalah qalbun salim. Qalbun salim inilah yang akan bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi ingat, tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim. Jelas adik-adik? Jadi kalau ingin akhlak baik, berarti apa yang harus kita miliki? Hati yang baik. Jelas? Mungkinkah orang akhlaknya baik kalau hatinya jelek? Tidak. Nah, kunci supaya hati baik 2. 1, paham agama. 2, mujahadah, melatih terhadap nafsunya. Jadi kalau tidak paham agama susah, karena dia tidak kenal Allah. Orang tidak paham agama tidak kenal panduan hidup Al-Quran. Orang tidak kenal agama Islam tidak kenal Rasulullah, tauladan, contoh hidup yang benar. Makanya kalau orang jauh dari agama, kecenderungannya punya Tuhan yang lain selain Allah. Apa saja yang biasa dituhankan oleh manusia? 1, harta. Ada lagi, Cung? Ngacung. Apa, Dek? Han? Patung. Oh iya, ada juga yang menuhankan patung. Sebentar. Menuhankan nafsu. Benar. Dek, menuhankan HP, benar juga ya. Apa sih menuhankan? Nanti kita bahas. Apa nak? Menuhankan manusia? Gimana menuhankan manusia? Terlalu banyak berharap ke manusia. Semuanya karena manusia, harapannya manusia, bertakutnya manusia, cintanya manusia, terus saja. Ada suami yang menuhankan istri, ada istri yang menuhankan suami, ada anak menuhankan orang tua, ada yang menuhankan atasan, ada. Karena dia tidak mengenal. Menuhankan apa lagi? Cung, Dek. Api. Maksudnya gimana? Ya ada itu kaum Majusi. Ya Dek. Dunia maksudnya gimana?
Cinta dunia, koruptor-koruptor itu ya. Iya. Ini kita-kita aja ya. Koruptor pasti tua tidak? Pasti tua tidak? Pasti mati tidak? Apa koruptor menikmati semua hasil korupsinya? Bagaimana menikmati? Tidak mungkin menikmati. Dia stres, takut ketahuan. Dan stres itu syariatnya bisa menimbulkan banyak penyakit. Orang makin tua tuh makin penyakitan. Makan tinggal dikit. Kebanyakan makan nasi, diabetes. Kebanyakan gorengan, kolesterol. Makan duren, asam urat. Darah tinggi. Terus maling, udah dikumpulkan, dia sembunyikan. Dia tidak mau ketahuan. Tabungannya pakai nama orang, dikumpulkan dalam bentuk uang. Dia sendiri nggak bisa makan. Mau punya mobil bagus, takut ketahuan. Akibatnya stres. Udah gitu mati. Dibawa tidak tuh hasil korupsinya? Dibawa tidak? Yang dibawa apanya? Dosanya. Dihisab tidak di akhirat? Habis tuh. Cerdas tidak koruptor itu? Tapi dia S1 loh. Cerdas tidak? Dia lulusan luar negeri loh. Cerdas tidak? Itu orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia tidak mengerti. Ketipu oleh nafsu. Dibawa kemana cobaan? Apa kalau punya mobil 20 sekali naik 3 gitu? Dia di atas diharap diikat? Apa kalau sepatunya banyak sekali pakai 5? Pakai tali rafia disambung-sambung? Adik-adik mau jadi orang cerdas? Apa ciri orang cerdas? Apa ciri orang cerdas? Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Ulaika akyas. Jadi yang paling cerdas di sini bukan bintang kelasnya, itu pinter. Akademik kalau pinter. Yang cerdas itu yang paling banyak ingat mati, paling bagus mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Koruptor kalau ingat mati korupsi tidak? Tidak. Kalau ingat kehidupan sesudah mati korupsi tidak? Tidak. Berarti koruptor? Berani jawab. Berarti koruptor bodoh. Jangan ragu-ragu, hadirin. Kalau saudara ragu-ragu nanti bisa korupsi juga. Jelas bodoh. Jadi jangan ada kagumnya. Lihat orang berpangkat, orang berjabatan, orang bertitel. Kalau dia tidak jujur, tidak benar, tidak ada apa-apanya. Orang cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Dunia cuman mampir dan mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jelas adik-adik? Tidak mau nih adik-adik punya cita-cita tinggi tapi jadi bodoh. Karena hanya sibuk dunia, dunia, dunia. Kan ada sebuah syair. Dunia ini panggung sandiwara. Gitu kalau ria. Panggung sandiwara, cuman mampir. Jelas adik-adik? Nah, kita lanjutkan. Jadi kolbun salim, ini yang harus ada miliki. 2, 1 paham agama, yang kedua mujahadah untuk bisa mengendalikan nafsu. Barulah kita memiliki
hati yang bersih, qalbun salim. Hati yang bersih, bersih dari apa? Satu, yang paling bahaya penyakit hati apa namanya? Jawab. Nah, ini ilmunya sudah sampai. Apa penyakit hati paling berbahaya yang membuat hancur semua amal kita? Syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Ada Tuhan yang lain di hatinya selain Allah. Sehingga dia mengabdikan hidupnya untuk selain Allah. Selain Allah cuman makhluk. Dunia ini milik Allah, bukan Tuhan kita. Posisinya begini deh. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, Tuhan semesta alam, pencipta, pemilik jagat raya yang begini dahsyat. Semuanya ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah. Lalu Allah menciptakan dunia kecil sekali. Lalu menciptakan kita kecil, ya kan? Dunia dengan matahari bandingannya seperti merica dengan bandingan matahari dengan dunia mungkin seperti kacang kedelai dengan masjid ini mungkin. Kecil dunia ini, kecil dibanding matahari. Matahari kita di galaksi Bima Sakti, di alam semesta ini begitu dahsyat. We are nothing. Benar? Apa artinya? We are nothing. Enggak ada apa-apanya. Dek, dunia kecil, manusia, ayo, enggak bunyi, itu bunyi. Manusia, presiden, raja, Elon Musk, Agim, udah gitu mati lagi sebentar. Terus apa yang mau disombongkan? Benar? Tidak dikasih makan, lapar. Enggak bisa buang air besar, tidak dikasih minum, lemas, haus, error tubuh kita. Tidak bisa pipis, tidak dikasih nafas. Berapa menit? 5 menit, coba ada dibungkus kepalanya pakai kantong kresek, mau? Ini supaya kita tahu kita ini lemah, ya, jujur semuanya ya. Nah, itu yang nyender-nyender boleh saja, tapi minat masuk kolam. Biasanya yang salah tuh ngelihat ke yang lain, karena dia yang salah, ya kan? Supaya nggak kelihatan salah. Sudahlah, saya nggak akan mau jengkel. Lanjut. Tahan napas ya, nanti dikasih aba-aba. Pengen tahu berapa lama yang paling hebat di kita bisa tidak bernapas ya. Kalau batal acungkan tangan ya. Tarik. Tahan. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngacung yang udah 21,
22, jujur, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, setengah menit, 1, 2, 3, ukur di 4, jujur tahan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 menit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 menit, tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habis ya, 8, 10, udah, alhamdulillah, maksimal semenit, betul tidak? Coba kalau Allah tidak ngasih ke kita 5 menit saja, habis tidak kita nih? Otot kawat, balung besi, leher beton, gak dikasih nafas, mati. Pasukan paling hebat gak dikasih nafas oleh Allah, hebat tidak? Orang kaya raya, pemilik harta amat banyak, gak dikasih nafas, mati tidak? We are gitu di hadapan Allah ya. Di hadapan Allah we are bagus ya. Lanjut. Bisa sombong tidak? Udah kecil mengenalkan repot, gak bisa tidur repot. Makanya tidak boleh kita sombong sama sekali. Penyakit yang pertama adalah syirik, dia punya Tuhan yang lain. Apa sih menuhankan? Tuh mengilahkan itu asalnya dari mengagung-agungkan. Dengerin ini adik-adik, mengagung-agungkan. Sehingga dia mengabdi kepada yang dia agungkan. Ini nih, kalau mau tahu syirik itu di sini sebabnya ya. Dia mengagung-agungkan, dia kagum, menghormati, mengagung-agungkan sehingga dia mengabdi kepada yang dia kagumi. Dia serahkan tenaga, waktu, pikiran, segala effortnya, perjuangannya demi yang dia agung-agungkan. Nah itu awalnya. Makanya lihat, orang yang mengagung-agungkan harta, lihat saja, dia akan mengabdi kepada harta. Pontang, panting, pentong, pentung, maling sana, maling sini, bodoh orang yang menuhankan harta. Dibawa kemana itu? Adek dengar enggak kemarin yang ditangkap dari Mahkamah Agung alumninya 1 triliun uang di rumah dengan emas 51 kilogram. Diapain ini? Dikunyah, dikumpul-kumpul, ini kan bodoh sekali. Mau apa? Sedang dia makin tua, makan makin dikit, baju juga nggak bisa banyak. Sekarang punya arloji mahal, ketahuan, jadinya beli yang jelek. Ngumpul-ngumpul mau apa? Apa emas 51 kilogram itu dikemut? Enggak. Inilah akalnya rusak karena menuhankan dunia ini. Betul? Karir naik jadi menteri, naik jadi jenderal. Semuanya ini karena syirik menuhankan duniawi ini. Kagum asalnya. Jangan kagum sama dunia. Senang boleh, lihat, tapi tidak usah mengagung-agungkan. Jangan mengagung-agungkan orang kaya. Jangan mengagung-agungkan pejabat. Jangan mengagung-agungkan artis, orang terkenal. Gak ada apa-apanya. Kecuali orang yang diagungkan oleh Allah. Siapa yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan Allah?
Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dimuliakan Allah di antaramu adalah yang paling takwa. Ini yang kita muliakan. Gimana kalau misalkan ada pejabat ke sini, presiden, akankah dihormati? Hormati sebagai manusia. Kita harus sama-sama menghormati, memperlakukan baik, tapi tidak mengagung-agungkannya. Seakan-akan kita gimana gitu kalau dekat atau punya saudara. Biasa saja. Kita hormat, kita baik karena disuruh baik kepada manusia, disuruh baik kepada orang tua, disuruh baik kepada orang yang berbuat kebaikan. Begitulah. Enak tidak begini? Enak. Jangan mengagung-agungkan duniawi ini, ya. Bolehkah punya mobil bagus? Boleh. Yang jangan itu merasa mulia dengan mobil. Mobil itu cuman kaleng, besi, karet, plastik, gak ada apa-apanya, cuman begitu. Dan banyak penjahat juga dikasih mobil bagus oleh Allah. Jangan, biasa aja. Bolehkah kita punya rumah bagus? Boleh. Nabi Sulaiman juga istana, betul? Yang jangan itu merasa agung, mulia, hebat karena bangunan. Rumah itu terbuat dari apa sih? Tanah, kayu, besi, cuman gitu aja. Penjahat juga ada yang punya rumah bagus, dikasih, dunia nggak ada apa-apanya. Ini penting sekali mindset ini. Boleh punya? Boleh, tapi jangan mengagung-agungkan. Jangan segala cara walaupun tidak halal demi mendapatkan, tidak boleh. Perlukah kita jadi orang terkenal? Ayo, perlu tidak kita jadi orang ngetop? Mau ngapain? Kita tidak perlu pengen jadi orang ngetop. Rasulullah terkenal tidak? Para sahabat terkenal tidak? Yang menterkenalkannya adalah Allah. Beliau-beliau patuh saja ke Allah oleh Allah. Ini contoh baik diperlihatkan. Tidak usah ingin jadi orang terkenal. Yang penting kita dicintai Allah. Sudah tahu kalau orang dicintai Allah apa efeknya? Nih, kita disukai Allah. Apa yang terjadi? Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, ini Allah berfirman, aku mencintai fulan. Misalkan adek termasuk yang dicintai Allah. Allah penguasa langit dan bumi akan memanggil malaikat Jibril. Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai hamba ini, cintailah. Maka malaikat Jibril mencintai hamba ini. Mungkin orang-orang tidak ada yang tahu. Apa yang dilakukan malaikat Jibril sesudah itu? Memberitahu kepada semua penghuni langit. Penghuni langit, Allah mencintai hamba ini. Cintailah ia. Maka para malaikat semuanya, para penghuni langit akan tahu kepada hamba ini. Ini kekasih Allah, ini waliullah, dicintai oleh para malaikat. Lalu turunkan ke bumi, nanti Allah lah yang membulak-balik hati mencintai hamba ini. Bahkan kekasih Allah itu waliullah itu kalau meninggal badannya utuh, tidak dimakan belatung, tidak busuk. Berapa banyak kisah ya orang-orang yang wafat. Kenapa coba? Karena belatung, cacing atau organik apapun yang ada, semuanya kan bertasbih ke Allah. Tahu ini kekasih Allah. Singa tahu tidak kalau ada kekasih Allah? Tahu. Itulah sebabnya orang-orang yang benar-benar dicintai Allah itu akan dicintai oleh makhluk yang dikehendaki Allah mencintainya.
Gitu. Jadi nggak perlu ribet hidup ini pengen terkenal. Yang penting kita dicintai Allah. Dek, siapa yang menciptakan adik-adik? Jawab. Bangunkan yang tidur. Mengerti adik-adik berat sekali untuk bisa tetap melek ya. Subuhnya jam 4. Jam berapa tadi tahajud? Dibangunkan jam 3 berarti ya. Ya perjuangan lah ya. Insya Allah semuanya jadi amal soleh. Bangunkan. Udah gak kuat sekali ini ada ini. Banyak PR mungkin semalam. Lanjut. Tadi apa ya? Bicara apa ya? Pokoknya qalbun salim. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun siapapun. Tuhan kita adalah berharap hanya kepada, takut hanya kepada, cinta kepada. Bolehkah kita mencintai orang? Boleh dalam rangka cinta kepada, mencintai orang tua, mencintai keluarga, mencintai orang yang dicintai Allah, boleh. Tapi itu pun dalam rangka cinta ke Allah. Tidak boleh mendahulukan cinta ke makhluk sampai mengkhianati Allah. Jelas? 2, penyakit hati apa yang paling bahaya? Jawab. Yang ada di kerak neraka apa? Munafik. Kenapa munafik dimurkai? Gini hadirin, kalau musyrik dia menyekutukan Allah dan dia ngaku menyekutukan Allah. Kalau munafik hatinya tidak kepada Allah tapi dia pura-pura mengakui beriman. Jelas? Jelas tidak nih? Kalau musyrik dia ngaku kayak Abu Jahal, saya musyrik. Tidak nyebut musyrik ya. Saya menyembah Lata wal Uzza, begitulah. Jelas. Tapi munafik Abdullah bin Ubay dia ngaku Islam. Tapi dia tidak, hatinya tidak Islam. Ada yang munafik secara akidah yang seperti Abdullah bin Ubay, dia hatinya tidak beriman tapi pura-pura. Ada munafik akhlak. Dia beriman, dia sholat, dia Islam, dia ngaji, dia haji. Tapi pembohong, suka ngingkari janji, tidak amanah. Kira-kira koruptor munafikin bukan? Jawab. Jawab. Kenapa koruptor disebut munafikin? Dia berdusta. Kalau tidak berdusta tidak mungkin korupsi, betul tidak? Tidak jujur. Yang kedua apa? Melanggar janji. Demi Allah, saya bersumpah. Dia melanggar sumpah. Yang ketiga apa? Dia tidak amanah. Jangan pernah adik-adik, jangan pernah jadi koruptor. Sekecil apapun. Ada yang nanya, kenapa sekarang jarang tampil dalam event-event yang nasional tapi lebih senang ngurus santri? Sejujurnya lebih suka di depan santri begini. Semoga jadi jalan terlahirnya para pemimpin bangsa yang ke depan yang jujur. Karena kalau sudah tidak jujur, pasti berbuat banyak keburukan. Kan begitu. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur, sidik, baru jadi orang baik. Baik, baru masuk surga. Kalau dia tidak jujur, dia akan berbuat aneka kejahatan. Aneka kejahatan mengantarkan dia ke neraka. Tidak bisa jadi orang yang banyak berbuat baik kecuali awalnya harus sidik,
jujur, terpercaya. Nah, orang tidak jujur adalah orang yang munafik. Penyakit apa yang bahaya? Sombong. Dalilnya apa? La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga. Orang yang di hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Apa ciri takabur? Ada berapa? 2. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Iblis duluan mana? Iblis atau Adam? Nabi Adam. Duluan mana kenal ke Allah? Iblis atau Adam? Duluan mana taat ke Allah? Iblis atau Adam? Tapi Allah menguji iblis dengan diciptakannya Nabi Adam. Apa yang terjadi? Aba wastakbaro, enggan dan takabur. Apa sebabnya? 1, ujub. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dia merasa lebih baik, ujub. Dan dia dengki. Tidak rela ada makhluk lain yang diciptakan yang mengharuskan dia bersujud. Ujub, dengki, lahirlah takabur, jadilah dilaknat Allah selama-lamanya. Hati-hati adik-adik. Ujub, merasa lebih dari yang lain. Dengki, tidak rela orang lain dapat nikmat. Takabur, dia merasa menolak kebenaran dari Allah, perintah Allah, dan menganggap remeh orang lain. Teng. Ini pengulangan. Ada pertanyaan kah? Silakan. Kalau tidak ada pagi ini kepada semua jemaah yang akan hadir di Eko Pesantren di sini nih. Gak apa-apa. Jangan lupa ya, sekolah kita ini sekolah inklusif namanya, bukan eksklusif. Jadi tidak semua sekolah ini menerima sebagian yang oleh Allah diberikan kekhususan, bukan karena keinginan orang tuanya, bukan keinginan anaknya memiliki kekhususan, tapi keinginan siapa? Allah yang dititipkan di sini, yang sesuai dengan kemampuan kami untuk bisa berinteraksi. Apa kekhususan yang paling dominan yang ada di sini? Coba apa? Disleksia. 10% dari santri ini disleksia. Cuman tidak ada yang mengerti dirinya disleksia. Apa tahu disleksia, Dek? Ada kendala keberbahasaan. Yang disleksia itu diantaranya ada ringan, ada sedang, ada berat. Ini 10% santri kita ini ada kemungkinan disleksia. Dia itu kalau nulis suka susah bagusnya, besar, kecil, dan tidak betah nulis. Ada yang tidak betah nulis. Nulis itu berat. Adek susah nulis? Tenang deh, ada kawannya ya. Sebab yang ceramah juga ini AA juga disleksia. Baru tahu AA disleksia, taunya dari mana? Karena anak. Kenapa anak ini dulu waktu SD sampai 5 kali pindah sekolah deh? Karena susah nulisnya jelek, hurufnya banyak yang ketinggalan. Jadi akibat jelek jadi malas nulis karena susah. Bukan tidak ingin, tapi memang begitu ujiannya. Kemudian ada short term yang mudah lupa. Misalkan tadi pelajaran apa di sekolah? Lupa. Itu ciri khasnya. Bukan ingin lupa, karena memang lupa.
Misal pergi, aduh tadi parkir motor di mana? Itu bisa lama nyari parkirnya daripada lama naik motornya. Sendiri ya astagfirullahaladzim. Kalau parkir harus dipotret, harus jelas dulu. Karena kalau enggak lupa. Belanjaan, pulang-pulang saja. Di mana tadi belanjaan? Ini bukan keinginan, tapi Allah memberikan akal. Untungnya yang disleksia ini oleh Allah diberikan bonus lainnya. Katanya menurut penelitian otaknya dibuat lebih cerdas. Sehingga dia cari akal untuk mengatasi kekurangan. Ada di antara yang hadir ini boleh jadi bingung kiri kanan. Atau nggak bisa duduk di tengah. Ada yang begitu? Ada yang duduk tuh menceng terus begini. Ada itu. Nah ini disleksia di antaranya. Cuma yang disleksia ini, kalau Thomas Alva Edison tahu? Itu disleksia juga. Lee Kuan Yew tahu? Itu disleksia juga tuh. Saya cari yang ininya aja ya. Besar kemungkinan Hitler juga disleksia ya. Karena orang yang dislek itu dia akan berpikirnya beda dengan cara orang lain berpikir dalam beberapa hal. Karena dia harus mengatasi sendiri. Alhamdulillah anak sekarang sudah bisa mengatasi. Asalnya baca Quran juga berat. Karena ba, ya, nun, ta, sa itu kan sama titik semua, itu bisa kelihatan sama. Yang disleksia agak berat, dia bergerak hurufnya seperti maju mundur begini. Itu di luar keinginannya. Memang Allah menciptakan otaknya begitu. Tapi biasanya diberikan keunggulan lain, mudah berbahasa dan sebagainya. Semuanya ciptaan Allah, benar? Ini 10% nih di sini. Ada juga yang ADHD. Ada juga yang autis ringan, ya. Dan itu semua adalah amanah dari Allah. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghina, bahkan harusnya kita sayangi. Sepakat? Ada pertanyaan? Dulu siapa tuh yang selalu duduk di depan ini tuh? Zaki selalu duduk di situ, hafal sekali ya enggak? Sama kalau teriak kadang paling keras sendiri. Tapi kayaknya disayang. Sekarang Zaki nonton ini, tinggal di Bali. Mungkin udah hampir selesai kuliahnya ya. Wirausaha juga, alhamdulillah. Zaki, semuanya ciptaan Allah, milik Allah, dan amanah dari Allah bagi kita. Nanti ceramahnya jam 9 mulai 8.30. Yang pertama adalah Ustadz Bendri Jaisur Rahman, giat mendidik anak agar sukses dunia akhirat. Sukses dunia takwa, sukses akhirat masuk surga ya. Dengan takwa dunia akhirat bisa didapat. Kebagian jam 10. Silakan datang ke Masjid Eko Pesantren di sini ya. Siapa namanya nak? Siapa sayang? Namanya siapa? Fathan. Semoga Allah memuliakan Fathan dunia akhirat. Semuanya adalah ciptaan Allah, milik, amanah, begitu insyaallah ya. Harus sayang sama Fathan ya. Allah melihat apa yang kita lakukan. Semua perbuatan kembali kepada pembuatnya. Yang berbuat baik akan dibaikin oleh Allah, yang berbuat kurang baik akan kembali pada dirinya. Ingat baik-baik, in ahsantum jika engkau berbuat baik, kebaikan buat siapa? Diri sendiri.
Jadi kalau kita berbuat buruk, keburukan kembali kepada siapa? Jadi siapa yang mencelakakan diri kita? Nah, perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih? Kalau kita berbuat baik, perlukah kita menunggu orang balas budi? Perlukah semua orang tahu kebaikan kita? Mau ngapain? Semua kebaikan akan kembali ke kita kalau ikhlas. Demikianlah hadirin sekalian. Terima kasih. Semoga uraian ini ada manfaatnya. Sampai jumpa nanti di Eko Pesantren 1 nih di sini dan pekan depan di Masjid Istiqlal insya Allah. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana Fathan? Belum. Nggak apa-apa. Terima kasih adik-adik.